Al-bina. Al-bina. Ya. Wal aslu fil asma'i al-i'rab. Ya. Wal aslu fil hurufi al-bina. Itu ini di buku ini begini aturan ini. Nah, kalau kita misalnya pikir-pikir tanya, kenapa kan misalnya fil af'ali itu al aslu fi al-bina? Sebelum ke sana, itu kan al-i'rab artinya berubah. Ahyanan marfu, ahyanan mansub, ahyanan majrur wa majrur sebenarnya tidak ada itu. Majzum itu karena ada munharokah. Jadilah dia majzum. Nah, jadi kenapa marfu mansub majrur? Ya. Karena pertama wallahu a'lam, kalau kita memang lihat dari segi makna itu kan fi'il dia maknanya sudah paten. Contoh akala, mana akal? Makan. Sudah, tidak bisa kau ubah-ubah. Kenapa ki makan? Makan. Paham? Makan. Ya tinggal kita lihat kapan makan, kemarin kah, atau sekarang, atau akan datang. Sekarang yang dia butuhkan bagi saya min nahiyati zaman madi wa mudhari wa amar. Beda hanya kalau isim. Ya, isim misalnya rojulun, ahyanan dia menjadi fa'il, dia menjadi pelaku ki, kadang dia menjadi maf'ul, kadang dia majrur itu maksudnya itu majrur. Ingat, majrur itu bahwa ada makna fi'il mutaaddi lazim toh. Nah, cuma saya mau katakan hazal makna lazim wasala ilal ismi. Antum wasala ilal ismi, maka itu dengan huruful jar. Jadi kadang dia fa'il, kadang dia maf'ulun bihi. Jelas? Nah, maka karena maknanya kadang berubah, fa'il, kadang maf'ul, kadang mansub, kadang majrur, maka tentu dia butuh alamat. Alamat yang menunjukkan bahwa kapan, apa tandaku kalau saya posisiku selaku fa'il, apa tandaku kalau posisi saya maf'ul, apa tandaku saya majrur. Kamu contoh orang, kalau saya security harus ada bajuku seragam hitam. Itu ya polisi ada seragamku, karena orang dengan seragam itu orang tidak langsung baca saya. Itu alamat. Itu mukaddimah. Ya. Nah, bisa juga ini bahasa-bahasa sederhananya lagi. Jadi sebenarnya jadi itu mas ya. Ini ta'lil yang lain, ta'lil lillah yang lain. Maknanya kenapa? Al aslu fil amal itu kan huwa al fi'lu. Al aslu fil madza? Fil amal. Fil amal atau fil amil huwa al fi'lu. Fi'lu ini yang menjadi penentu. Al fi'lu. Antum? Wal aslu. Wal ma'mul huwa ismu. Artinya bos itu al fi'lu. Anak buah itu isim. Ya, namanya bisnis bos ya, enggak berubah-ubah kau. Saya ngatur kau isim. Kau jadi kamar mansub sama maju ini coba bahasa ini bahasa sederhana ini. Itu lihatlah huwa al aslu fil amal huwa al fi'lu. Ada huwa. Tetapi yang di buku tadi bahwa fi'il memang tidak butuh kapan dia marfu, kapan tidak butuh. Ya karena maknanya sudah jelas, akal makan. Mau ke apa kima? Ya makan. Ya beda kalau isim, contoh rojul, kadang dia menjadi pelaku, kadang dia menjadi maf'ul, kadang dia majrur, maka dia butuh tanda. Ke apa tandanya kok dia fa'il? Apa tandanya kok dia maf'ul?
maf'ulun bi fahtaju ila al-i'rab ila at-taghirat. Ada wajib tulak. Ada huwa. Nah, kalau huruf itu kan hanya apa? Penyambung. Apa punya penyambung antara fi'il dengan isim. Baik. Hada huwa al-asl al-bina al-fi'il wal-bina. Al-ismu al-i'rab. Ada nomor 2. Mereka punya aturan bahwa kapan misalnya al-ismu syabaha maza al-harfa atau fi'il demikian, pokoknya siapa yang syabah al-akhar sudah utiya hukmuhu. Contohnya isim, ada isim asbah maza al-harfa sebelum masuk kata asbah. Jadi itu tadi ada aturan bakunya toh, al-fi'il wal bina, al-ism wal i'rab, al-harf wal al-bina. Baik. Kemudian 3 personil ini, ismun, fi'lun, wasmun, harfun, mempunyai ciri khas masing-masing. Ya Pak Ci? Sebelum masuk ke ciri khas, isim itu punya isim atau fi'il atau harfu, dia punya lafaz. Jadi ada lafaz, ada makna. Sudah. Lafaz akala, alif, kaf, lam, lafaz. Toh, isim juga begitu. Rajulun, ra, ja, jin, lam. Pentung huruf pun demikian. Jadi ada lafzun, ada tahta hadzal lafz makna. Pentung? Nah, kita di apa nah? Kalau di isim dia jelas. Jadi mana rajulun? Malu laki-laki. Yang menunjukkan laki-laki itu apa? Huruf ra, jim, lam berkumpul, dallala makna. Antum ya kalau tinggal kau acak-acak menunjukkan ke makna. Cuma nanti kalau masuk ada namanya ilmu istiqaq atau ilmu istiqaq kayaknya. Ya, kalau ada sedikit persamaan makna itu ada tuh maknanya sedikit mirip-mirip. Ala kulli allazi yadullu ala al-ma'na huwa al-harfu. Itu makanya itu ada ulama mengatakan kan itu ikhtalafal ulama fi tafsir alif lam mim. Apa itu maknanya alif lam mim? Apa itu maknanya shad? Apa maknanya toha? Walaupun ada mungkin orang jadikan baca-baca apa tuh itu apa maknanya, apa sih manfaatnya tuh? Ada yang bilang karena banyak perlu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada tuh yang coba-coba tafsirkan. Tuh, ada yang bilang enggak, ya huruf hijaiyah, muqatta namanya. Katanya apa manfaatnya? Nah, apa manfaatnya? Kata Abi, enggak, kau kira huruf hijaiyah itu memang enggak besar. Ini artinya dengan huruf hijaiyah itu kenapa dijadikan kata-kata awal atau sumpah? Toh, karena Allah Subhanahu wa taala mengirim pesannya itu lewat huruf. Contoh kita kenapa HP mahal sekali Pak, sini semua sumber informasi. Bukan begitu? Nah, jadi huruf itu mahal. Ya, dari situ itu misalnya Allah kirim pesan kepada kita. Itu huruf karena saking besarnya aksamallahu ya. Jadi nanti kita masuk di tafsir soal itu. Itu. Nah, iya karena coba ya rajulun. Allah jadul la rajul ada rajul la. Sororo rajulun. Allah jadul ala man huwa harfu. Di fi'il pun demikian, doroba allazi yadullu ala doroba. Terus di fi'il itu kan ada 3 zaman, madhi, mudhari', amr. Nah, apa man allazi yadullu ala zaman? As-sighah. Jadi al-harfu yadullu ala makna. As-sighah yadullu ala zaman. Mana as-sighah? Ya polanya, pola madhi, do, fa'ala, pola mudhari, yaf'ulu, pola amr, if'al, ini dulu ala zaman. Kan fi'il dulu ala syai'an, al-makna wa zaman. Makna siapa yang bawa ki? Huruf. Zaman siapa yang bawa ki? Sighah. Sighah tu fi'il madhi, sighah tu fi'il amr, mudhari, sighah tu fi'il amr. Kalau isim kan tidak butuh zaman, maka tidak ada sighah kayak seperti madhi. Antum? Harfun pun demikian. Saya kira jelas ya.
Jadi fi'il, isim, huruf, kullun lahu lafzun wa ma'nan. Paham? Nah. Oke. Sekarang kita ke huruf dulu. Huruf itu jadi ya sebelum saya lanjut, setiap isim, fi'il, harfun ini dia mempunyai lafaz khusus, ciri khas lafaznya masing-masing. Kayak contoh, huruf itu ciri khas lafaznya aksaruhu arba'ah. Aksaru maz'ar. Seperti hatta itu miha. Ta itu kan dua huruf. Mana musyaddad. Alif 4. Hadza huwa aksaru. Yang banyak 3 contoh 3 ila, 2 min, 1 hamzah. Itu secara lafaz. Itu ini harfun. Yang kedua itu min nahiyatil lafz, jadi ciri khasnya itu huruf min nahiyatil lafz itu sedikit angkanya, aksaru arba'ah. Itu. Nah, min nahiyatil makna itu al-harfu yadullu alal makna, ya kita arifnya al-harfu. Apa al-harfu? Kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha. Al-fa huna ma'na sababiyah, ay bisababi ghairiha. Artinya fi yadullu ala zarfi al-ma'u fil kubi, ay al-ma' ada di dalam kub. Az-zarfiyatu fi itu muncul karena ada ki al-ma'u fil kubi. Kalau tidak ada ki dua kalimat ini, az-zarf tidak ada, makanya itu jadi dia itu kalimatun dalat ala makna fi ghairiha. Itu artinya huruf itu dia dulu ala makna niyah, tetapi sangat membutuhkan keberadaan temannya dua orang itu atau salah satu dari temannya. Itu itu dari segi lafaz, dari segi makna, ciri khasnya isim. Maka mulai dalam aturan kapan ada isim? Awalan itu tidak ada cerita fi'ilun asbah maza al-harf, itu tidak ada. Memang tidak ada sampai tidak ada titik temunya, tidak mungkin tidak ada. Yang ada itu isim asbah harfa. Itu. Nah itu isim asbah. Atau isim asbah fi'lah ada. Itu. Amma fi'il asbah harfa tidak ada. Itu semua tidak ada jaringan ke sana. Yang ada jaringan fi'il ke isim. Nah itu ini. Nanti kita jelaskan ini. Itu. Nanti catat semua kena fokus sekalian saya ini. Ya. Karena itu betul itu ibu mengalami perkembangbiakan di kepala. Ada biar 10 tahun mendengar itu dia berkembang, dia tumbuh dengan sendirinya. Nah, maka apabila ada isim asbahal harfa, ditanya dari sisi mana asbahannya? Karena isim itu bisa dilihat dari lafaz, bisa dilihat pokoknya imma lafaz atau mana langsung itu mabni. Maka semua nanti asmaul mabniyat betul al-ismu al-aslu fi semua nanti isim yang mabni itu tidak keluar imma asbahal harfa min nahiyatil lafzi wa imma asbah al-harfa min nahiyatil ma'na. Itu. Antum? Kayak contoh hamzatul istifham isim tapi dia mabni. Kenapa hamzah wa huwa isim mabni? Karena hamzah asbah maza isim harf. Ada harf yang satu huruf sudah ada titik sama mabni. Itu maza. Itu. Ada huwa. Itu kodeanya, ceritanya, historinya. Jelas ya? Jadi beres nih isim dengan harfun. Nah, sekarang apa? Fi'lun mudhari yadribu. Khusus untuk yadribu asbah katana isim. Isim pun begitu ceritanya. Isim ada sigonya, ada karakternya tersendiri min nahiyatil lafzi, nahiyatil makna. Nah, mudhari ini mirip dengan isim yadribu. Dia miripnya apa ke apa? Isim apa?
ismul fa'il dorib min nahiyatil lafzi persis yadribu dengan dorib. Bagaimana caranya? Yad minna al harakati was sakanat. Dia yadribu, yadribu, ya berharakat, do sukun, roba berharakat. Jangan kau lihat kasar dan doma atau tanda ada. Yang penting berharakat. Ini sunnah min nahiyatil harakat was sakanat. Dorib pun demikian, dorib berharakat. Alifnya sukun hakada. Jadi min nahiyatil asbab. Hatta min nahiyatil makna juga. Karena dorib ya dulu ada makna dor wa zaman. Karena mana ana dorib ay alan atau fil mustaqbal sudah. Lidzalika fi'il mudhari'u uriba li musyabahati al-ismi. Itu. Nah, maka kapan misalnya fi'il mudhari' tidak selamanya juga tidak paten. Ya, tidak paten juga selamanya mudhari' maka nanti itu kapan misalnya fi'il mudhari' ada sesuatu bersentuh, maksudnya ada sesuatu nampak kembali ciri-ciri fi'ilnya. Apa ciri-ciri fi'ilnya? Langsung mabni. Contohnya apa? Fi'il mudhari' tasala bi nunit taukid. Itu nun taukid yaqulu ana asli ana ketika dilahirkan ana la attasilu illa alal fi'li. Itu wa kullu man ittasala ma'i kana fi'lun. Nah, sudah berarti karena mudhari mabni. Jadi kembali asalnya. Nah, itu. Memang dasarnya dia mabni. Ada huwa. Untung ya, contohnya kayak kita ini al-aslu al-adam, al-ain, maka al-adam tidak ada. Kalau mati ya memang kembali ke asalnya. Ya, kembali ke asalnya. Allahu Akbar. Ya. Cocok gitu kembali apa ke asalnya. Dan ini mahal ini maksudnya dalam ini kita kaji secara tasawuf itu tentang hubungan itu manusia dan dalam sekali. Jadi kalau paham gini, enggak. Kayak contoh begitu. Kenapa kita misalnya sering orang suami istri bertengkar cekcok? Kenapa? Karena dia terlalu menyayangi dan cinta. Kayak contoh saya misalnya jelek hubunganku dengan Pak Faisal. Suruh kira bersihkan, tidak bersihkan. Saya marah tuh, marah. Biasa-biasa saja. Tuh, kayaknya dia tidak terbanyak. Dia tetap di hubungan biasa. Begitu kan? Itu pining mal ini nanti merasa apa kau bangun keluarga. Kenapa saya contoh ke ada masa sarap marah jengkel dongkol. Biasa-biasa saja. Biasa saja, biasa hubungan. Itu. Dia hadza huwa al-aslu. Hadza huwa al-aslu. Kapan takhruju anil asli? Kena itu. Apa maksud takhruju anil asli? Kena iya karena kapan kau cinta sekali ya kita mungkin manusia. Cinta sebab diikat dengan tali pernikahan. Sayang sekali. Ada masalah kecil saja marah sekali. Nah, itu dampaknya tadi adalah kehorotan asli. Kehorotan asli. Nah, ini mungkin wallahu a'lam benar mengatakan Habib betul cintai masyita. Fa innaka mufariqu. Ayo hati-hati karena kan untuk berpisah pun juga itu nanti. Itu begini. Kenapa dia mika akak dengan tali pernikahan? Kenapa mika ke hatiku? Kalau mau kasih begitu, toh? Itu ujian. Kau tidak begitu bukan kira ujian. Kapan kau mampu itu biasa-biasa saja sudah. Iba mau kau itu. Tidak ada itu masalah. Tapi pintar dibicara. Nanti pulang dihantam gelar. Tapi ini ilmu ini Pak, ilmu ini. Ya, kapan kau mau tahu ini aturan main ini aku hidup. Nah, itu makanya wali itu santai. Kayak Habib yang orang yang amalkan ilmu ini santai itu.
biar sama istri yang begini-begini santai sekali. Karena memang al-aslu saya sama dia itu biasa. Sebenarnya tak terlalu al-aslu saya hubunganku itu dia biasa deh. Antum. Juga biasanya Allah juga uji kita, azab tong itu sebenarnya karena al-aslu yang dekat Allah. Ini malah jawab pada al-aslu sebenarnya ini Allah. Kau yang jauhmu dari saya. Itu al-aslu sebenarnya itu Allah. Itu sebenarnya di sini cuma kau yang keluar, kau tinggalkan saya, maka uji kau. Itu berarti kapan kita al-aslu yang dijaga ini dan ini biasa-biasa saja. Itu artinya biasa-biasa saja. Itu aman terus itu. Aman itu biar di mana-mana gitu aman. Istri biasa-biasa saja. Dia al-aslu memang saya tidak kenal dia datang. Tapi tidak semudi ini kau bisa amalkan ini. Kata hebat kalau kau bisa amalkan ini ilmu ini. Allah Akbar. Nah, itu tadi fi'il mudhari ya. Jadi kapan dia mabni? Ya sudah. Kapan ada sesuatu yang mengembalikan dia ke asalnya? Itu ada hebatnya tuh nanti itu. Tapi memang ada tuh orang mampu dapat ini masa ilmu tadi ini nanti orang dapat karena 50 tahun 60 tahun yang dapat ilmunya nah. Kapan itu ketika suami misalnya sudah bisa tidur sendiri, istri dia bisa sendiri ya maksudnya bagaimana ya sudah tidak ada ini biasa saja saya di rumah sendiri ya tidak ada masalah ya. Nah ini sehat itu pintar karena mampu lepas. Itu memang mampu kembali ke asalnya. Ke bapak saya kan dia santai saja, dia ke ibu saya di Makassar, dia santai sekali. Bapak saya pintar apa ini. Ibu belum mampu, dia enakin lain rasa. Itu ya sudah makan sendiri, enak santai saja. Karena kau sudah memberikan itu makan sendiri itu tidak mungkin. Mustahil kita bisa makan sendiri. Kecuali kau sering istri marah-marah baru. Kalau masih seperti susah kadang. Itu bahaya itu nah, karena horota pada dasarnya horota lil asli. Nah, yang hebat itu kalau kau sudah tahan dirimu bisa mau tidur saatnya ada istri sama saya kiriman anda. Tapi tidak bisa kalau tidak semua itu kau bisa makan hidup ini. Nah, Taib, ada huwa fi'il mudhari maka ittasala bi nun taukid maka dia menjadi mabni dan semua nanti keadaan fi'il mudhari itu mabni karena memang ada sesuatu yang mengembalikan dia kepada asalnya. Dan nanti itu cobaan tak semua itu datang supaya kau kembali tatasir bil asli. Nah itu nambi kisah ada orang yang ambil istrinya, orang yang ambil hartanya, ada musuh itu supaya tak tarji ilal asli. Itu ini ilmu mahal ini Pak. Jujur kayak ini ilmu tidak tahu dari mana ini dari nahu ini. Jujur Kak, jujur. Kah itu karena memang supaya kau tentu. Tapi kalau kau bisa kembali ke asli sendiri tanpa ada tadi cobaan, hebat apa itu? Biasa saja. Allahu a'lam. Baik. Baik. Hada huwa mudhari. Mudhari. Sekarang jadi beres mi harfun. Artinya beres mi hubungan isim dengan harfun. Beres hubungan fi'il dan isim. Sekarang sebaliknya isim ada tuh ternyata isim asbahal fi'lah. Sebelum ke sana fi'il juga ada tuh karakternya tersendiri. Tidak usah kita lihat min nahiyatil lafzi wa min nahiyatil ma'na. Itu cocok juga min nahiyatil lafzi. Min nahiyatil lafzi apa ciri khasnya fi'il? Dia mempunyai istiqoq ya isi kok fi'lun madi ya fi'lun mudhari fi'lu amr dia punya istiqoq tersendiri. Fahim? Maka nanti juga apabila ada isim asbah maza al-fi'la min nahiyatil lafzi. Contoh ada namanya Ahmad ini kan ala wazni maksudnya af'ala ini ciri khasnya juga fi'il.
Fahimtum? Yazidu ada namanya yazidu ala wazni yaf'ul. Berarti hati-hati isim sudah asbah fi'il. Fahimtum? Paham ya? Cuma sebelum saya lanjut, sudah bilang ulama begini nanti kau isim asbah al-fi'la kalau dua musyabah, dua shibah. Kalau tadi Anda dengan harful itu biar satu shibah sudah kau langsung mabni. Jadi asbahta al-harfa min nahiyati al-lafzi saja langsung mabni. Asbahta masalan al-harfa min nahiyati al-ma'na saja langsung mabni. Fahimtum? Tapi kalau fi'il ndak harus padu dua pemusyabahannya baru kena dia ini hukuman ini. Fahimtum? Mungkin bertanya, kenapa ada pilih kasih harfiah atau satu kena nih? Tuh, fi'il ndak harus dua. Jawabannya wallahu alam. Karena itu al-bina'u fil harfi kental sekali. Kekuatan binanya kuat sekali memang ini. Memang ini lahir 100% mabni ketika dia lahir. Kalau fi'il ndak karena ada fi'il mudhari'nya mu'rab. Jadi mungkin binanya dia 75%. Fahimtum? Jadi dia tidak langsung diklaim isim mabni ketika ada salah satu saja, harus terkumpul dua. Fahimtum? Jadi itu min nahiyatillah harus. Itu. Kedua, sebelum ke sana sebelum ke sana. Jadi kama qultu lakum bahwa kapan kemudian dikena ini penyakit ini isim ketika asbah fi'il itu harus ada dua. Pertanyaannya kenapa harus dua? Jawabannya katanya karena pada dasarnya fi'il itu dia mempunyai illatani. Dia punya apa ini? Illatani. Mana illa marad. Baik itu min nahiyatil lafzi kaza min nahiyatil makna. Fahimtum? Katanya min nahiyatil lafzi memang fi'il itu memang ada illanya. Kata ulama apa illanya? Jawabannya illanya adalah itu katana fi'lun ustuqqa minal ismi. Mana ustuqqa? Ma'khudhu minal ismi. Iya, karena nanti itu kalian baik. Kalau belajar misal itu fa'ala, yaf'ulu, if'al dan seterus turunannya itu ma'khudhu minal masdar. Ma'khudhu minal masdar. Doroba itu ma'khudh min dor. Fahimtum? Dari doroba. Berarti hadza illa hadza anta kau tu fi'il aslu kalas. Kau berasal dari saya, berasal dari isim hadza illa min nahiyatil lafz. Jadi min nahiyatil lafz illanya. Yang kedua min nahiyatil makna kata Datuk illanya fi'il. Apa illanya? Adalah yang namanya fi'lun idza dakhala fil kalam ihtaja ila fa'il wal aslu fil fa'il wal ismu. Jadi hadza fi'il itu fi'il ada dua illah. Antum? Maka kapan dikatakan isim muskilah itu iza wujida fi'il illatani. Wujida fi'il illatani. Pokoknya ada illah tidak sempurna, cacat dua. Ya, fi'il. Kapan dia ada illatani sudah. Idzan huwa asbal fi'lah. Ihdaha harus jadi coba kasih detailkan apa maksudnya illa di mana saja berada di isim sehingga nanti dikatakan asbal fi'lah. Katanya al illatul ula harus tarju ilal makna, persis kayak fi'il. Illanya pertama yarju ilal makna wa huwa ihtiyaju ilal fa'il wal aslu fil fa'il wal ismu. Yang kedua al illatus tsani harus tarju ilal lafzi. Supaya sinkron tarju ilal lafzi sebagaimana isim begitu pun illanya min nahiyatil lafzi anna mushtaqqun minal masdar. Maka kapan kau dapatkan ada isim ijtama'a fi illatani ihdaha tarju ilal ma'na
wal ukhra tarju ila lafzi khalas. Apa hukumannya? Toh, apa hukuman? Kalau huruf tadi kan idza syabal harf, hukumannya adalah bina. Kalau fi'il tidak tonji, tidak terlalu keras, ada turun sedikit. Karena mau dikasih hukum bina, tidak sewajarnya juga karena fi'il sendiri betul alas fi'il bina, tapi ada satu personilnya 20-70%. Itu mu'rab, itu fi'il mudhari. Apa mau dikasihkan? Katanya khus min khususiyatihi, ambil nikmatnya ya selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu. Contoh orang ini juga ilmu tong ini. Kalau ada dosa itu terus ada nikmatnya Allah ambil nikmatnya kekhususiannya khususiyatuhu. Apa itu khususiyatu isim yang menjadi kebanggaannya? At-tanwin. Bentuk. Karena kapan ada isim munawwan kayak rojulun, qalamun, apa penting sekali bagi isim. Itu tanwin menunjukkan bahwa saya asli memang isim, bapak ibuku isim. Bentuk ana la asbahul harfa wala asbahul fi'la. Itu menunjukkan saya ini ana asli. Tanwin. Bentuk. Maka itu tanwin tidak ada tanda, tidak ada fi'il munawwan. Karena memang itu tahu baju asli itu isim itu. Kau tidak boleh ganggu kebanggaannya. Itu udah cabut itu nikmat tanwinnya itu. Entum, makanya kan mamnu'un minas sarf, as-sarfu ma'na tanwin. Jadi khulas imna'hu minat tanwin. Ini hukumannya. Apalagi al-jar. Al-jar atau al-khafdu. Itu al-jar. Kalian masih ingat dia? Falil asma'i min zalika ar-rafu wan nasbu wal khafdu. Itu ciri khasnya isim. Kalau ciri khasnya fil al-jaz, walil af'ali min zalika ar-rafu wan nasbu wal jaz wal khafdu. Sudah ambil kita minyak, ambil tong ngejarnya. Jadi dua nikmat utamanya diambil. Entum, maka semua itu isim, maka dikatakan is al-asma al-mamnu'atu minas sarf ay minat tanwin. Apalagi sebenarnya masih ada itu nama utuhnya ini al-ismul mamnu'u minas sarfi wal jar. Cuma sudah tanwin bila musa tanwin cukup. Apa itu? Itu. Jadi nama lengkap ini namanya barang al-ismu al-mamnu'u minat tanwini wa minal jari atau minal khafdi. Itu sama dengan syibhul jumlah. Bukan cuma syibhul jumlati wa syibhul mufrad. Orang Arab kan begitu ya, tapi syibhul jumlati wa syibhul mufrad karena anda jelas statusnya wa yushbihul hafil yushbihul jumlah lianna murakkab fil jarri wa yushbihul jumlah al-mufrad karena fi tidak dihitung karena kalimatun wahidah itu. Antum, ini asal usulnya ini penting sekali kalau kita tahu ini. Kita tahu semua nanti ya. Kronologinya ini. Baik. Lanam, baca sedikit lagi baru kita saya pulang. Qara al-aslu fil ismi. Langsung saja. Al-aslu fil ismi al-mu'rab. Al-mu'rab. Bil harakatis sarf. Bil harakati sarf. Al-mu'rab bil harakati sarf. Naam. Wa innama yakhruju an dhalika al-asli idza wujida fihi illatan min ilalin tis'in. Tunggu dulu. Jadi wa innama yakhruju an dhalika al-asli madza idza wujida fihi madza illatani min ilalin jadi kapan kata yakhruju an dhalika al-asli? Dua itu. Ya. Jadi mu'rab entar dulu al-aslu bil ismi ada al-mu'rab bil harakati sarfu bil harakat. Nah. Baik, jadi ceritanya begini.
Al-aslu fil ismil mu'rab, al-ismul mu'rab bil harakati sarf. Apa maksudnya bil harakati sarf? Artinya harokat, wallahu alam ya. Harokat yang utuh. Kalau dia marfu, ma mana as-sarf, harakatus sarf, wallahu alam. Artinya imma marfu wa imma mansub wa imma majrur. Itu bil harakat sarf. Utuh memang harokatnya. Hadza walas al-aslu. Ini kan ceritanya begini Syekh. Kenapa ada wallahu alam. Syekh sekarang ini ingin membandingkan, mengkaji isim musyabahatu lil fi'li. Ndak harfu be ndak bisa saya. Antum. Nah, kalau harfu kan langsung idza asbal ismu bil madha al-aslu fil ismi al-i'rab asbal harfa langsung mabni ndak dikaji. Yang mau nak bilang ini hubungannya isim dengan fi'il. Jadi al-aslu fil ismi bil harakatis sarf. Lengkap itu harokatnya, marfu, mansub, majrur. Jelas toh? Nah, terus wa innama yakhruju an dzalikal as, keluar ke dari hukumnya. Hadza huwal as, artinya bil raf'i wa bin nasbi wa bil jarri. Mada? Idza wujida fihi mada? Illatan, dua illa kama qultu lakum. Jadi dua fi'illah. Ya, dua fi'illah. Nah, baru kalau artinya kapan wujida illatan, bukan itu lagi bil harokat, tetap masih mu'rab. Nah, ingat kalau isim asbal harf langsung tapi kalau asbal fi'la enggak, tetap masih mu'rab, tetapi bukan lagi bil harokat sarfi. Karena kenapa dia dikatakan tetap mu'rab? Karena dia masih marfu bid dhamma. Faham? Nah, itu bil harokat bil afwan. Faham ada? Ya, ada saya lupa. Jadi al-aslu fil ismi bil harokat bil harokat. Namanya bil harokat ay ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Ini mana bil harokat? Kasih kita catatan. Terus apa maksudnya as-sarfu? As-sarfu yang saya pahami wallahu alam at-tanwin. Jadi selain dia bil harokat juga bitanwin. Nah, ini maksudnya. Jadi al-aslu fil ismi bil harokat ay as-salasati. Satu. Yang kedua as-sarfu. Wa ma'na as-sarfu tanwin. Antum. Wa innama yakhruju an zalikal as. Maman yakhruju an zalikal as artinya artinya ketika isim kharaja an asli. Bagaimana apa maksudnya kharaja an asli? Artinya dari sisi harokat tidak sempurna itu. Kadang semestinya dia majrurun bil khafdi, tapi sekarang majrurun bil fathah. Itu satu. Atau bermasalah dari sorfutan tanwin. Mata iza wujida fi maza'in illat, harus ada dua illah. Dan alasannya kenapa illat tani? Karena sekarang ini yang mau dibandingkan dia dengan fi'il, bukan isim. Dan fi'il kan, terus kenapa harus ada dua illat tani? Ya, satu alasannya tadi karena dia sekarang ini kajiannya hubungan dia dengan fi'il. Kedua, kenapa dua illatani? Karena fi'il itu dia mempunyai dua illatun min nahiyatil lafz wa illatun min nahiyatil ma'na. Maka faham? Makanya harus ada illatan. Atau bukan illatan, illatun wahidah. Tapi ini illatun wahidah kencang, ka'annahu taqumu maqama illataini. Nah, itu. Alas? Nah, ada huwa. Ya, terus wa qad jama'a wa qad jumi'al ilalu aw wa qad jama'a al ilalat tis aw wa qad jumi'al ilalu tisu fi baitin wahidin man qala aw wa qad jama'a al ilalah wa qad jama'a fi'lun al ilalat tis maf'ulun bi aina fa'ilu jama'a man qala ay jama'a man qala ay fi syi'rin. Antum, jadi jamak kepusing karena kumpulkannya dalam satu bait ijma' wa zin adilan ila akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nanti ini. Jadi ilal ini bisa dikumpulkan dalam satu bait. Antum. Ya, خلاص.
Apa tuh? Oh, berat sekali.